Penyakit berpunca daripada jiwa yang sakit, batin yang terluka, mental pikiran yang rosak. Penyakit tidak akan pernah terjadi tanpa ada sebab. Allah tidak pernah menghukum kita. Yang menghukum kita membuat kita sakit, membuat hidup kita tidak tentram, itu semua hakikatnya adalah saham karma dosa kita yang melanggar aturan Allah, lalu mengikuti aturan-aturan hawa nafsu yang merosakkan sel-sel tubuh kita, membinasakan diri kita, mengotori setitik nur yang Allah amanahkan kepada kita, sehingga sifat-sifat fitrah kita berubah menjadi sifat-sifat setania. Sifat setania atau sifat batiliah itulah sifat hawa nafsu, sifat ego diri kita tadi. Itulah ego, itu adalah kegelapan pikiran. Ego negatif itu adalah kegelapan pikiran. Itulah makhluk halus yang sudah bersarang di tubuh, yang sudah menjadi sel penyakit mendarah daging, jadi sifat tabiat buruk kita, menjadi pikiran-pikiran negatif. Selagi kita tidak sibuk mencari tahu kesilapan diri kita, hanya ingin sembuh, tetapi tidak sibuk menginsafi diri, selama itu juga kita tidak akan pernah sembuh ya. Luarannya, fisiknya sembuh, tetapi batinnya tidak pernah sembuh. Penyakit itu adalah teguran keras dari Allah karena kita kurang ajar. Kita terlalu kurang ajar, terlalu sombong, kita melanggar aturan Allah, kita mengikuti aturan-aturan bisikan hawa nafsu, kerakusan pikiran kita yang membinasakan diri kita. Penyakit itu adalah teguran keras dari Allah, kasih sayangnya Allah, supaya kita kembali ke dalam diri, menginsafi diri, mencari tahu di mana silap diri kita, supaya kita segera kembali memperbaiki diri. Kita sakit selama ini, hidup kita tak tenang karena kita sudah lari dari sifat fitrah, lalu kita membuat sifat-sifat baharu, sifat-sifat rakus, sifat-sifat yang membinasakan diri kita, sehingga mati akal sehat kita, mati kesadaran roh kita, lalu yang hidup adalah ego, kesombongan, kerakusan pikiran kita yang merosakkan sel-sel tubuh kita, membutakan mata kesadaran kita, yang membuat jiwa kita lemah, yang membuat jiwa raga kita sakit berkepanjangan. Selagi kita tidak mau belajar menemukan kembali jati diri kita yang hilang, selama itu juga kita akan menjadi jemaahnya setan. Setan itu hakikatnya adalah pikiran negatif, pikiran ego, pikiran yang sombong. Setan itu sifatnya pemarah, pembenci, pendendam, suka iri, dengki, selalu mengintai kesalahan orang, selalu menghakimi orang, merasa diri paling bersih, merasa diri paling suci, merasa diri paling tahu, sulit menerima teguran nasihat, selalu menghakimi orang. Itulah setan yang nyata. Setan itu diri kita. Jin, setan, iblis, Fir'aun, Dajjal secara hakikatnya adalah sifat tabiat buruk kita, sifat-sifat kita yang engkar. Itulah saham karma dosa kita yang sudah selama ini melanggar aturan fitrah. Itulah sel-sel penyakit, itulah energi negatif, energi kotor yang sudah bersarang mengakar menjadi saraf penyakit. Selagi kita tidak mau belajar ilmu khusus menyelam ke ruang gelap batin, selama itulah kotoran batin kita akan terus menumpuk, menggunung, sehingga membutakan mata kolbu kita, mematikan akal sehat kita, menghijab diri kita. Lalu kita akan mengalami sakit mental, sakit anxiety, sakit depresi. Setelah itu akan mengalami sakit di bagian organ perut, mengalami sakit GERD ya. Dan dia akan merebak ke jantung, ke dada, ke pinggang, dan ke seluruhnya. Akan mengalami stroke jantung. Jadi semua penyakit berpunca daripada jiwa yang sakit, batin yang sakit. Kita banyak mengalami trauma, sakit hati, benci, dendam, kecewa, iri, dengki. Ini semua emosi-emosi negatif, dia sudah merosakkan sel-sel tubuh menjadi energi negatif, bersarang di lapisan sel tubuh fisik dan tubuh non fisik kita, merosak sistem saraf, lalu mengakibatkan saluran darah kita tidak lancar, mengakibatkan sistem saraf kita rosak, lama-kelamaan saraf kita tegang. Saraf tegang, masuklah angin-angin penyakit. Angin-angin penyakit itulah jin namanya, yang berbisik-bisik di kepala kita, di perasaan kita. Itulah jin namanya.
Bila dia sudah membesar, dia akan menjadi sifat perangai setan bagi kita. Penyakit berpunca daripada kebutaan mata kolbu. Semakin buta kita melihat kesilapan diri kita, semakin buta kita melihat rahasia kebesaran Allah, semakin banyaklah energi negatif makhluk halus bersarang di badan kita, menjadi saraf penyakit, menjadi akar penyakit. Selagi akar penyakit tidak dihancurkan, selagi sel-sel mati tidak dihancurkan, tidak dilebur, tidak diurai, selagi energi-energi negatif, saham karma dosa kita tidak dilepaskan, yang sudah menjadi beban mental atau beban batin, selama itu penyakit kita sulit sembuh, selama itu kita tidak akan pernah menyadari kesilapan diri kita, selama itu juga lah kita akan terus melakukan kesalahan yang sama berulang-ulang, menyakiti jiwa raga kita sendiri tanpa kita sadari. Itu kembalilah ke dalam diri, insafi diri. Selagi kita tidak menginsafi diri kita, selama itu kita tidak akan pernah belajar berubah, selama itu kita tidak tobat. Selagi kita tidak mau belajar menemukan kembali jati diri yang hilang, selama kita tidak mau belajar ilmu khusus menyelam ke dalam diri, selama itu kita tersesat keluar, selama itu juga jiwa kita tidak bisa pulang ke rahmat Allah. Selama itulah jiwa kita penuh dengan kemarahan, kebencian, kecemasan, ketakutan. Kecemasan, ketakutan, kebencian, kemarahan, emosi-emosi negatif itu berpunca daripada jiwa kita yang sedang kegelapan, yang sudah kehilangan cahaya Tuhan. Karena kita sudah lari dari sifat fitrah, lalu kita membentuk sifat-sifat setania. Sifat setania, sifat batiliah, pikiran negatif, itulah sel penyakit, energi negatif yang bersarang di badan kita, yang selama ini membesiki, yang menyiksa hidup kita. Satu-satunya jalan untuk keselamatan dan penyembuhan, untuk sehat, temukan jati diri yang hilang. Selagi kita tidak mau belajar menemukan jati diri yang hilang dengan kaedah bimbingan belajar yang tepat, selama itu jiwa kita dalam kesesatan. Selama itu kita mempertuhankan nafsu kita. Selama itu kita menjadi jemaahnya iblis. Terima kasih semuanya. Belajar mengenal diri, mengaji diri, mengenal energi secara mendalam. Karena makhluk halus itu adalah energi, penyakit itu juga energi, kita terbuat dari energi. Energi itu adalah cahaya, ya. Lihat sisi energinya, ada energi negatif, cahayanya gelap. Ada sisi energi positif, cahayanya terang. Selama ini kita sakit, kita berada dalam nar. Nar itu adalah cahaya yang membingungkan, yang menggelapkan, yang menyakiti, cahaya kegelapan. Selagi kita tidak merubah cahaya diri kita, tidak merubah energi kita, tidak merubah sel, selama itu kita akan terus dalam kegelapan. Untuk menemukan cahaya, kembalilah ke dalam diri, insafi diri, cari tahu, menyelam ke dalam ruang gelap batin. Cahaya tidak akan pernah kita temukan di bawah sinar teriknya matahari. Cahaya hanya akan kita temukan apabila kita masuk ke ruang gelap batin, menginsafi diri, menyadari di mana silap diri kita. Kesadaran itulah cahaya, ketidaksadaran, kesombongan itulah kegelapan, itulah nar. Oke, terima kasih semuanya.